Ya, selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini sekali lagi kita bisa berkumpul, khususnya untuk kita bersama-sama, baik yang ada di Indonesia, yang ada di China, maupun di tempat yang lain, kita bisa bersama-sama bersekutu pada hari ini. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan, khususnya dalam pembahasan kita, yaitu kita akan bicara tentang hidup yang berbuah, yaitu kita bicara tentang buah Roh Kudus, dan di mana kita sudah membahas khususnya di dalam beberapa sesi, dan hari ini kita akan melanjutkan khususnya di dalam sesi yang kelima, yaitu kita akan bicara tentang kemurahan. Dan kiranya Tuhan yang memimpin pembahasan kita pada hari ini, dan kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, dan biarlah setiap kita senantiasa juga dapat bertumbuh di dalam kita menelaah kebenaran. Baik, saudara, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita sama-sama untuk mengambil sikap berdoa. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kita. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan firman Tuhan untuk menuntun kami. Jangan biarkan kami kehilangan firman ya Tuhan. Karena jika kami tidak memiliki firman Tuhan dalam hidup kami, maka keliaran akan menjadi satu fakta dalam hidup kami. Kami tidak mungkin dapat mengetahui kemana kami pergi. Kami tidak mungkin dapat memiliki standar untuk mengetahui mana benar dan mana salah. Dan bagaimana kami dapat memperjuangkan apa yang Tuhan suka maupun yang kami suka. Tuhan tolonglah kami semua yang terbatas ini, yang kurang beriman, yang seringkali kurang percaya. Biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, memimpin kami semua untuk belajar rendah hati, dan kami juga mau hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Tolonglah untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan setia. Dan jangan biarkan iblis bekerja di dalam diri kami semua. Tapi biarlah roh-Mu yang kudus melingkupi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan senantiasa juga dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Biarlah kami semua, baik di kami yang di China, kami yang di Indonesia, maupun kami yang ada di tempat lain. Tuhan, biarlah Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita. Dan kita di dalam beberapa kali pertemuan kita sudah membahas khususnya dari Galatia pasal yang kelima, di mana kita belajar dari ayat 22 sampai 23 untuk kita belajar apa itu buah roh, lalu apakah buah roh itu satu buah atau banyak buah, lalu mengapa buah roh itu penting bagi kita, dan bagaimana kita mengerti buah roh itu dalam kehidupan orang percaya. Dan kita sudah belajar khususnya membahas ini dari Pendeta Dr. Stephen Tong, di mana dia menuliskan satu buku yaitu Hidup yang Berbuah, di mana kita sudah bahas dan terus ini di-remind terus, diingatkan terus-menerus bahwa buah roh itu adalah bersumber pada Allah. Buah roh adalah berasal dari Allah. Dan buah roh itu adalah kepunyaan Allah. Maka buah roh tidak mungkin adalah produksi dari manusia. Tapi buah roh adalah berasal dari Allah dan adalah milik Allah, dan segala apa yang ada semua adalah propertinya Tuhan Allah. Dan kedua yaitu buah roh di situ bukan 9 buah, tetapi buah roh di situ adalah satu buah. Tetapi dalam satu buah itu ada 9 rasa, di mana 9 rasa itu adalah satu dengan yang lain saling mendukung. Maka di situ berarti satu buah di situ ada 9 rasa, dan rasa itu hanya ada pada satu buah. Berarti kalau buah roh adalah hanya diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang percaya, maka buah roh itu yang adalah milik Allah hanya dapat dirasakan di dalam 9 rasa di dalam kehidupan orang percaya. Maka itulah kenapa setiap kita sebagai orang percaya, waktu kita dibentuk oleh Tuhan, waktu kita diberikan akan satu guidance oleh Tuhan, maka setiap kita bisa mencicipi 9 rasa di dalam the fruit of the Spirit.
Dan kita juga belajar bagaimana Pendeta Stephen Tong juga mengatakan bahwa dengan orang yang mengalami buah roh tersebut, maka orang tersebut belajar bagaimana taat kepada firman, taat kepada Tuhan, dan taat kepada setiap ketetapannya. Dan melalui setiap ketaatan itulah menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah pembawaan. Bagaimana segala sesuatu harus memulainya dari Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah kebajikan yang melampaui seluruh hukum dunia. Maka itulah kenapa buah roh ialah kasih, buah roh adalah sukacita, buah roh adalah damai sejahtera, buah roh adalah kesabaran, buah roh adalah kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itulah yang kita sudah bahas di dalam 4 kali di dalam sesi kita, dan hari ini kita akan memulai dengan sesi yang kelima, yaitu adalah sesi kemurahan. Nah, saudara mungkin slide bisa langsung ke slide berikutnya, ya, slide berikutnya lagi. Ada satu pertanyaan yang kita sama-sama mungkin perlu gumulkan. Coba slide satu lagi, atau dua lagi tepatnya. Satu lagi. Ya, saudara, waktu kita bicara tentang kemurahan, kemurahan memakai istilah yaitu kindness. Nah, saudara, pertanyaannya adalah menurut saudara, apa itu kemurahan? Saudara, bagaimana kita membaca tentang kemurahan? Bagaimana kita membaca tentang kindness? Saudara, kata kindness seringkali kita baca adalah sebagai sebuah kebaikan. Tetapi waktu kita lihat dalam bahasa Indonesia memakai istilah kemurahan. Nah, pertanyaannya adalah, vocabulary apa ini? Saudara, kita mungkin jarang sekali bicara tentang kemurahan. Kita seringkali bicara kemurahan itu adalah karena barang ini harganya tidak mahal. Maka kemurahan ini. Nah, itu sering kita pakai. Tapi kalau waktu kita bicara kemurahan hati, ini adalah hal yang jarang sekali kita pakai. Satu vocabulary yang hampir tidak pernah kita pakai, yaitu adalah kemurahan hati atau kindness. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memahami tentang kindness? Gimana kita memahami tentang kemurahan hati? Nah, saudara, sebelum kita akan masuk, kita melihat bagaimana banyak orang berusaha untuk menafsirkan tentang apa sih itu kemurahan hati. Nah, coba slide-nya terlalu maju, coba ke satu slide sebelumnya. Ya. Di dalam slide sebelumnya kita melihat bagaimana ada satu orang namanya David Hume. Dia adalah seorang filsuf dari abad 17 dan dia adalah dikatakan sebagai bapak empirisme. Empirisme itu adalah satu gerakan yang menekankan segala sesuatu itu adalah ditentukan dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu penting. Jadi bagi David Hume, hidup itu harus memiliki sebuah pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, maka nggak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan. Jadi pengalaman itu penting. Nah, saudara, itulah empirisme. Nah, tapi saya nggak akan masuk ke situ, tapi kita paling tidak mau melihat bagaimana seorang bernama David Hume ini, dia adalah dikatakan sebagai bapak moralitas di zaman modern. Ya, kita melihat khususnya bagaimana dia belajar untuk mengatakan bahwa moralitas itu baik. Di mana dia mengatakan moralitas itu adalah kelebihan. Orang yang punya moral, orang yang punya apa yang namanya sebuah hidup yang baik, itu adalah orang yang punya kelebihan. Nah, bagi David Hume, orang yang punya kelebihan ini adalah orang-orang yang memiliki apa yang namanya ide dan kesan yang luar biasa, di mana mereka sangat hidup sesuai dengan sifat dasar mereka. Nah, itulah kenapa dia mengatakan bahwa hari ini kalau kita mau belajar bagaimana bermoralitas, kita banyak tidak belajar dari orang sesama kita. Kita tidak banyak belajar dari orang-orang yang modern. Ya, waktu kita bicara tentang moralitas, gimana saya hidup bermoral, bagaimana kita bisa hidup baik, bagaimana kita hidup memiliki integritas. Seringkali kita melihat sejarah mencatat bagaimana orang-orang yang mau belajar moralitas selalu mencari akan pengetahuan dari orang-orang sebelumnya atau dari orang-orang kuno
atau dari ajaran-ajaran kuno. Jadi dia mengatakan bahwa orang-orang zaman dulu itu lebih mementingkan moralitas. Orang zaman-zaman dulu itu punya kelebihan, yaitu mereka sangat memperhatikan kebaikan, memperhatikan apa yang namanya satu perbuatan. Sedangkan kita melihat sejak di abad 16, 17 sampai kepada abad 21, salah satu problem terbesar adalah bagaimana hidup bermoral dengan benar. Minggu lalu kita memperingati akan Hari Reformasi, di mana gerakan Protestan, khususnya Reformasi Protestan, di abad 16 itu dipicu dengan seorang anak muda yang bernama Martin Luther yang meneriakkan untuk bagaimana gereja harus bertobat. Sudah coba bayangkan, seorang anak muda justru meneriakkan gereja harus bertobat. Pertanyaannya, ada apa dengan gereja waktu itu? Yang terjadi itu gereja waktu itu sudah tergiur dengan uang. Hidup sudah tidak bermoral lagi, di mana kita melihat banyak pemimpin-pemimpin agama yang menikah secara tidak wajar. Banyak dari pemimpin-pemimpin yang secara moral rusak, di mana mereka melakukan akan abuse kepada anak kecil, mereka melakukan abuse kepada perempuan-perempuan, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil luar biasa secara hukum. Dan itu dilakukan oleh siapa? Bukan dilakukan oleh orang tidak beragama. Yang melakukan adalah orang beragama, yang melakukan adalah para raja, yang melakukan adalah orang pemerintah, yang melakukan adalah orang yang memiliki pangkat. Ya, saudara, punya pangkat seharusnya dihormati karena integritas. Tapi justru orang punya pangkat justru menyembunyikan dosa-dosa mereka. Sehingga itulah kenapa orang-orang yang bermoralitas seharusnya adalah orang-orang yang memiliki akan hikmat bijaksana yang dihormati. Tetapi kita melihat di abad 16, gereja menjadi tempat di mana orang-orang yang berjubah terhormat justru memiliki dosa yang tidak terhormat. Dan itu yang terjadi di abad 16. Maka kalau sudah melihat abad 16 saja sudah mengalami hal seperti ini, berarti kita bisa percaya bahwa apa? Moralitas adalah problem terbesar di zaman abad 16, 17, 18, 19, sampai kepada abad 20. Bagi moralitas adalah sebuah hal yang berharga. Nah, saudara, kenapa berharga? Bagi David Hume adalah karena moralitas itu dapat membuat kita menemukan ide dan kesan. Menemukan ide dan kesan yang berarti di dalam hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita melihat bagaimana setiap kita misalnya kita sebagai seorang anak gitu ya. Kita sebagai seorang anak lalu tiba-tiba kita terkena api yang panas. Lalu waktu kita terkena api yang panas, maka kita waktu terkena api yang panas itu ada kesan di mana kita mengalami sebuah sensasi, mengalami sensasi bahwa apa? Mengalami sensasi bahwa oh rupanya saya melihat api yang panas itu adalah sesuatu yang real. Dan itu adalah sesuatu yang baru buat saya. Dan itu adalah satu kesan sensasional. Nah, tapi waktu kena api tersebut, kita sebagai anak kecil, lalu kita terkena api yang panas itu, lalu tiba-tiba kita kaget, lalu tiba-tiba kita sakit, mengalami sakit, lalu kita juga mengalami kekesalan hati, dan sebagainya. Nah, waktu kita bisa kesel, ya, waktu kita bisa apa namanya kaget dan waktu kita bisa sakit dan kita bisa marah, saudara, itu dinamakan oleh David Hume adalah kesan yang namanya kesan reflektif. Kesan reflektif yaitu apa? Yaitu bagaimana dia bisa bukan sekedar melihat sensasinya, tapi dia juga bisa merasakan atau bisa mengalami panas itu yang membuat dia kaget, panas yang membuat dia sakit, dan panas yang bisa membuat dia kesal. Dan sudah maka dia akhirnya kepanasan, maka dia akhirnya mengalami satu kesakitan, ya. Dan akhirnya dia berefleksi bahwa, waduh, rupanya panas itu menyakitkan, panas itu mengkagetkan, panas itu membuat hati kesal.
Dan setelah tangan kita sudah kesakitan, lalu panas dan juga kesel kitanya, lalu tiba-tiba kita mulai berpikir, kenapa ya api kok kena tangan bisa panas ya? Nah, sudah waktu kita berpikir, kalau tadi kesan sensasional dan kesan reflektif itu adalah pengalaman. Jadi saya pernah dengar bahwa api itu panas. Jadi lalu kita melihat sendiri api yang panas itu mengenai tangan kita. Nah, maka kesan sensasionalnya dapat, kesan reflektifnya dapat, pengalamannya kita dapat. Nah, tetapi pada saat kita sudah dapat, kita mulai berpikir, kenapa ya api kok kena tangan, tangan bisa merasakan panas. Nah, mulai itu muncul bukan lagi kesan lagi, tapi itu udah mulai sebuah rasionalisasi ide. Itu kita mulai berteori, mulai kita berpikir, mulai kita coba untuk mencari sebuah kebenaran. Ya. Lalu akhirnya dari situ mungkin mulai berpikir lagi, mengapa ya kok tangan saya yang kena api lalu panas? Kalau misalnya api itu kena air ludah saya kira-kira bagaimana? Apakah air ludah itu akan panas atau atau api itu justru akan lenyap? Nah, waktu mulai berpikir, lalu mulai berasumsi, apakah dengan air ludah dan api, maka air ludah sudah saya jadi panas atau bagaimana? Nah, waktu mulai berpikir lebih dalam lagi, maka disitulah kita akan melihat bukan cuma sekedar ide yang kita pikir atau rasionalisasi pikiran yang kita pakai, tapi kita mulai membangun sebuah persepsi. Kita mulai membangun sebuah pikiran baru. Kita mulai berteori dan kita mulai untuk mencoba untuk menemukan something yang lebih rasional dan sebagainya. Nah, Saudara, ini adalah pemikiran dari seorang David Hume yang adalah filsuf dari Inggris di abad 17. Nah, saya akan lanjutkan dari pikiran dia. Ya. Nah, bagi dia, filsafat moral itu penting. Maka bagi dia filsafat moral itu sangat penting, maka itulah kenapa kita harus memiliki bukan sekedar ide saja, tapi kita harus punya kesan, atau kesan di situ adalah kita punya sebuah pengalaman tentang moralitas tersebut. Nah, pengalaman moralitas menurut dari David Hume adalah gimana kita bisa memiliki hidup yang bajik. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Nah, mungkin Saudara bisa lihat kepada slide berikutnya. Dia memiliki satu statement yang sangat banyak mempengaruhi, khususnya di dalam quote-quote yang bisa Saudara lihat di internet. Ya, David Hume mengatakan satu kalimat yaitu a wise man proportions his belief to the evidence. Yaitu adalah orang yang bijak akan memproporsikan seluruh apa yang dia percaya pada pembuktian. Jadi kebajikan bagi David Hume itu harus terbukti. Nah, bukti itu bukan sekedar bukti secara fakta, tetapi bukti di situ adalah bukti secara pengalaman. Nah, maka Saudara akhirnya bisa melihat bagaimana tokoh ini, David Hume ini, dia sangat memutlakkan pengalaman. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama istri saya bilang, saya cinta kamu. Maka istri saya kalau menggunakan pemikiran dari siapa yang namanya David Hume, maka saya terima kata aku cinta kamu. Tetapi saya tidak mengalami itu yang namanya pengalaman aku cinta kamu itu. Jadi seringkali kenapa perempuan suka waktu menerima kata aku cinta kamu, kalau kita melihat misalnya di Ome TV atau kita lihat di chat dan sebagainya, banyak sekali mereka waktu ditanya I love you, mereka langsung bilang, oh thank you, langsung merasa malu dan sebagainya. Tetapi saudara, bagi David Hume, kalau menerima sesuatu, itu tidak boleh cuma sekedar diterima mentah-mentah. Tapi waktu orang itu mengatakan I love you, prove it untuk menjadi sebuah evidence. Buktikan supaya bisa menjadi sebuah pengalaman yang kulihat, kurasa, dan pengalaman yang bisa dinyatakan sebagai kebenaran. Nah,
Itulah kenapa a wise man proportions his belief to the evidence. Nah, Saudara, bagi Hume, kebajikan itu ada dua. Maaf. Kebajikan itu ada dua. Yang satu adalah buatan, yang satu adalah alamiah. Yang buatan adalah kebajikan yang bersifat adil, bersifat menjaga hati, bersifat setia, itu adalah sesuatu yang bisa diproduksi. Jadi keadilan itu bisa dibuat oleh manusia. Menjaga hati bisa diusahakan oleh manusia. Kesetiaan bisa dibangun oleh manusia. Tetapi semuanya itu hanyalah sesuatu yang diusahakan. Sedangkan kalau David Hume mengatakan kebajikan ada yang pertama buatan, yang kedua adalah alami. Maksudnya alami di sini apa? Alami adalah sesuatu yang sudah secara natural ada di dalam diri kita tanpa kita usahakan. Jadi ada apa yang namanya keberanian, apa yang namanya ambisi, apa yang namanya kemurahan hati, ada yang namanya persahabatan, rasa syukur, itu adalah alami pada dasar manusia itu sendiri. Jadi manusia itu pada sendirinya itu punya keberanian. Cuma keberanian yang macam apa lah itu baru harus dibuktikan. Jadi setiap manusia juga punya ambisi. Tapi pertanyaan ambisinya itu setia atau tidak? Ambisinya adalah ambisi yang adil atau tidak? Nah, itu perlu dituntun. Tapi paling enggak di dalam diri manusia itu sendiri ada ambisi. Dan waktu ditanya yang alami, kemurahan hati, yaitu kebaikan hati kepada orang, itu adalah sesuatu yang alami ada pada diri manusia. Persahabatan, rasa syukur juga adalah satu hal yang alami. Nah, maka bagi Hume, yang alami ini harus dijaga. Yang alami ini harus dituntun, tidak boleh tidak ada. Jadi keberanian harus ada, ambisi harus ada, kemurahan hati harus ada, persahabatan harus ada, rasa syukur harus ada. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu harus ada, bagaimana menuntun keberanian? Bagaimana menuntun ambisi? Bagaimana menuntun kemurahan hati? Bagaimana menuntun persahabatan dan menuntun rasa syukur tersebut? Maka si David Hume hanya mengatakan bahwa keberanian, ambisi, kemurahan hati, persahabatan, rasa syukur hanya bisa dituntun oleh kebajikan. Tadi istilah itu hal yang baik harus mendasari keberanian, ambisi, kemurahan hati, persahabatan, dan rasa syukur. Kenapa? Kalau keberanian, ambisi, kemurahan hati, persahabatan, dan rasa syukur ini sudah berada di dalam jalur yang benar, maka untuk membangun keadilan, untuk menjaga hati, dan untuk membentuk sebuah kesetiaan itu adalah sesuatu yang tidak susah. Kenapa? Karena dasarnya keberanian, ambisi, kemurahan hati, persahabatan, rasa syukur sudah dibangun di dalam kebajikan dulu. Maka kalau yang alami sudah bajik, maka keadilan, penjaga hati, dan kesetiaan itu sudah terbentuk. Tapi kalau enggak, kalau yang alami saja tidak dibangun secara bajik, maka yang terjadi yaitu evil, yaitu akhirnya keberaniannya ada tapi jahat, ambisinya ada tapi jahat, kemurahan hatinya ada tapi jahat, persahabatannya ada tapi jahat, rasa syukur tapi jahat. Jadi akhirnya mulai kita melihat ketimpangan terjadi di saat kebajikan tidak ada yang namanya sebuah hal yang benar. Maka tentu saja ini butuh sebuah standar. Butuh sebuah standar gimana sih hidup bajik itu? Gimana sih hidup bermurah hati itu? Nah, David Hume mengkaitkan ini dengan kesejahteraan. Jadi setiap kita itu harus mengejar apa yang namanya kesejahteraan. Nah, tentu saja yang dimaksud kesejahteraan itu bukan kesejahteraan karena banyak uang atau banyak harta atau banyak posisi dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa merasa hidup kita itu ada artinya. Hidup kita ada artinya. Nah, dia memberikan contoh gimana caranya kita bisa belajar hidup sejahtera. Maka dia pilih satu contoh, yaitu adalah seorang filsuf yang namanya Sokrates. Sokrates adalah filsuf dari Greka.
Di mana Sokrates, dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Sampai waktu dia diperalat sama orang lain, sampai akhirnya dia disuruh minum racun. Kalau kamu tidak mengaku salah, maka kamu harus minum racun. Dia melakukan hal yang benar. Tapi orang-orang tidak suka dengan dia, dan akhirnya orang-orang menyudutkan dia, dan singkat ceritanya adalah dia harus bunuh diri secara paksa. Jadi mereka dia dipaksa untuk minum racun untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar. Maka akhirnya harga diri dan ketenangan batinnya ini bagi David Hume adalah sesuatu yang penting. Hari ini banyak orang bijaksana, tapi bijaksananya adalah di dalam evil things, yaitu di dalam hal yang jahat. Jadi bijaksana untuk melakukan kejahatan. Itu sebenarnya bukan bijaksana itu. Ya. Maka kalau kita pakai bahasa kerennya itu adalah itu bijaksini. Bijaksini itu adalah sesuai dirimu sendiri. Bijaksana kan berarti harus sesuai dengan aturan Tuhan. Tapi justru kita suka melakukan kebenaran bagi kita kebenaran, tapi kebenaran itu bukan bijaksana, tapi justru adalah yang bijaksini. Dan yang bijaksini kita justru menjadi jahat. Nah, bagi David Hume yang harus kita kejar adalah harga diri yang bajik dan ketenangan batin yang bajik. Jadi, kalau saya menjadi seorang yang memiliki keberanian, keberanian saya tidak boleh keberanian yang jahat. Keberanian saya harus keberanian yang baik. Maka kita contoh yang dipakai David Hume adalah Sokrates. Sokrates punya harga diri. Saya orang yang melakukan kebenaran. Maka untuk melakukan kebenaran, saya berani mati demi kebenaran. Nah, itu adalah sesuatu yang dikatakan itu orang yang menikmati kesejahteraan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berani melakukan kebenaran, mati pun rela. Seperti itu. Ambisi. Ya, ambisi dari Sokrates adalah memperjuangkan apa yang benar. Maka perjuangan dia adalah harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Dan salah satu kesulitannya adalah orang-orang yang nggak suka sama dia akhirnya menjegal dia. Tetapi meskipun dijegal sekalipun, tetap punya ambisi memperjuangkan kebenaran meskipun susah dihadapi. Nah, maka ambisi penting di situ. Nah, itu hanya bisa dibangun kalau dari harga dirinya adalah orang benar, dia juga bagaimana membawa batinnya untuk tetap pada ambisi tersebut. Nah, ketiga adalah kemurahan hati. Nah, bagi David Hume adalah orang yang sudah punya kesembilan harga diri, orang yang sudah punya ketenangan batin, maka waktu dia melakukan segala sesuatu, dia tidak peduli pikiran orang lain. Dia tidak peduli cemoohnya orang lain. Yang dia pedulikan adalah apakah menyejahterakan diri saya, apakah menyejahterakan orang lain. Nah, maka ini adalah satu pembelajaran tentang kemurahan hati menurut David Hume. Ya. Nah, dan juga persahabatan dan rasa syukur. Persahabatan juga demikian. Kalaupun persahabatan adalah sesuatu yang bajik, maka siapapun teman kita rela untuk memperjuangkan dia, untuk apa? Membela dia, atau belajar untuk mendukung dia. Jadi kita seringkali problem pertemanan kan, seringkali di dalam Chinese quote itu ada satu hal. Kalau cari teman, jangan cari teman yang namanya jiuruk bangyo. Itu adalah apa? Jiuruk bangyo. Jiu itu adalah minuman keras. Ro itu adalah daging. Bangyo itu adalah teman. Maksudnya apa? Cari teman, jangan teman yang cuma suka makan. Cari teman bukan cari yang suka minum. Karena apa? Joro bangyo itu bukan teman yang sejati. Jadi harus kita punya harga diri. Saya orang bajik, saya mau hidup bajik, maka saya harus punya teman yang bajik. Dan itu yang diperjuangkan oleh David Hume. Dan David Hume sangat menekankan friendship harus berada di dalam kebajikan. Kalau tidak, akan dirusak oleh kejahatan. Dan rasa syukur.
Rasa syukur yaitu apa? Hidup cuma satu kali. Maka saya sebagai orang benar, masa demi satu hal, bagaimana seseorang menyakiti hati saya, lalu akhirnya saya harus melakukan hal yang bodoh. Misalnya, saudara, tadi pagi saya membaca satu berita bagaimana Presiden Soekarno, Presiden Indonesia, Republik Indonesia, itu rupanya pernah punya istri orang Jepang, di mana dia pernah menjadi istri dari Presiden Soekarno, tetapi waktu dia sudah menikah selama 1 tahun, dia melihat bagaimana Soekarno lebih suka kepada perempuan yang lain. Dan waktu akhirnya Soekarno lebih suka pada perempuan yang lain, maka perempuan Jepang ini langsung sudah stres. Kenapa? Dia sudah jadi istri Presiden Soekarno, bahkan dia rela untuk menjadi Muslim, dan bahkan di dalam 1 tahun itu dia berusaha untuk bagaimana menjadi istri yang baik. Tapi justru dia tidak diberikan tempat. Sehingga akhirnya setelah 1 tahun menikah, akhirnya dia melakukan harakiri. Sehingga waktu dia melakukan harakiri, dia bunuh diri dengan masukkan pisau ke perut, lalu merusak isi perutnya, dan akhirnya dia mati. Nah, saudara, waktu kita melihat di sini, dia menjadi istri presiden, tapi dia tidak menikmati rasa syukur. Kenapa? Karena yang dinikahi adalah laki-laki belang. Yang dinikahi adalah laki-laki yang terlalu cepat bosan, dan akhirnya yang terjadi dia merasa tidak ada harganya. Lalu karena tidak merasa ada harganya, dia melakukan akan harakiri, dan kita melihat dia sudah kehilangan satu kehidupan yang penuh rasa syukur. Kenapa? Hidup penuh dengan kejenuhan, hidup penuh dengan kefatalan, dan yang terjadi akhirnya dia bunuh diri. Nah, saudara, tidak ada ketenangan jiwa, harga dirinya pun hancur. Nah, ini adalah salah satu contoh menurut David Hume. Jadi saya bukan berkata bahwa saya mengajarkan kepada saudara, ini loh yang harus kamu lakukan. Saya mengatakan tidak. Meskipun pengajaran tentang filsafat moral dari David Hume sangat-sangat dapat membuat kita melihat ini sesuatu yang real. Kita butuh pengalaman tersebut. Kita butuh akan satu pendekatan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar? Saya berani berkata bahwa filsafat yang saudara dengar dari tadi, ini semua adalah filsafat yang totally wrong. Secara total ini pemikiran yang salah. Kenapa? Karena waktu dia bicara bahwa yes, keberanian, ambisi, kemurahan hati, persahabatan, rasa syukur harus didasari oleh sesuatu yang bajik. Saudara, kelihatannya benar, saudara. Tapi waktu kebajikan itu standarnya adalah dirinya sendiri atau orang lain, itu semua sudah totally wrong. Kenapa? Karena standar bajik, standar diri, standar tenang batin, itu semua tidak bisa dari kita. Kenapa demikian? Kita harus kembali kepada kitab suci bahwa standar diri manusia itu sudah total depravity. Standar diri manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Maka karena jatuh dalam dosa, sudah rusak total, maka apa yang mau dijadikan standar kalau kita punya standar sudah rusak? Kalau standar rusak, apakah bisa dinyalakan? Sudah anggap saja mesin, sudah. Satu mesin, lalu sudah rusak. Lalu kalau satu mesin sudah rusak, maka bagaimana menghidupkan mesin tersebut kalau di dalam mesinnya itu kabel-kabelnya sudah rusak? Sudah jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu itu full of magic seperti mungkin saudara lihat film Jumanji gitu ya. Saudara lihat film Jumanji dari satu video game yang sudah jadul luar biasa, tiba-tiba bisa muncul sebuah dunia yang baru. Nah, saudara, itu konyol luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana dari mesin yang rusak di situ, tidak ada yang namanya realita imaginary atau tentang game itu sendiri tidak bisa muncul. Game itu baru bisa muncul kalau ada mesin yang tidak rusak. Nah, pertanyaannya, saudara, kita sebagai manusia, kita memang bukan mesin. Tapi kita harus terima satu realita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Nah, inilah yang nggak bisa diterima oleh orang-orang ateis.
Karena bagi mereka, orang kita ini bukan manusia berdosa. Kita adalah manusia yang berevolusi, mencari kebenaran, dan waktu kita mencari kebenaran, kita jatuh dalam kesalahan, dan itu alamiah, natural way, jalan yang natural, gitu ya. Tetapi sudah bagi kita sebagai orang percaya, enggak. Bahwa ada satu bukti bagaimana setiap kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, adalah kitab suci. Dan di kitab suci memaparkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena tidak taat pada firman, dan akhirnya karena mendengar kata-kata iblis, dan singkat ceritanya adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia meleset dari sasaran, dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, maka standar diri sudah total depravity, rusak total. Lalu standar bajik, standar untuk memilah mana benar mana salah, sudah corrupted by fallen human. Yaitu sudah terkorupsi karena sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka standar kebajikan sudah rusak semuanya, terkorupsi semuanya. Istilahnya seperti satu virus yang sudah masuk ke dalam satu komputer dan merusak semuanya. Dan tentu saja pengalaman juga menjadi sesuatu yang sudah rusak. Setiap kita ingin mendapatkan sebuah pengalaman, tapi untuk mendapatkan sebuah pengalaman itu ada tempatnya. Tapi seringkali kita sudah tidak tahu lagi standarnya. Misalnya, saudara, misalnya ada satu orang datang kepada saya dan dia mengatakan, Kodan, gimana sih berpacaran dengan benar? Maksudnya kenapa demikian? Kenapa kamu tanya itu? Iya, Kodan, karena saya sudah pacaran dan saya pingin banget untuk melakukan hubungan seksual sama pacar saya. Nah, saya bilang, menurut kamu boleh nggak? Saya tahu sih bahwa nggak boleh. Sebelum pernikahan nggak boleh. Alkitab bilang sih harus menghormati tempat tidur. Oh, bagus dong. Kamu berarti sudah punya pengetahuan dasar, kamu sudah memiliki akan knowledge. Iya, tapi saya merasa bahwa saya butuh pengalaman tentang seksualitas. Saya butuh pengalaman bagaimana saya dengan calon istri saya. Kenapa demikian? Karena dengan saya punya pengalaman itu, saya lebih serak. Dengan ada pengalaman itu, saya lebih mencintai dia. Dan dengan ada pengalaman itu, saya tahu apa itu keindahan cinta. Wah, kelihatannya hebat banget dia waktu ngomong seperti itu ya. Tetapi akhirnya saya mengatakan bahwa apa? Saya mengatakan bahwa, oh, kamu menginginkan pengalaman. Tetapi kamu tahu sendiri, pengalaman-pengalaman itu yang kamu inginkan tidak sejalan dengan apa yang kamu tahu tentang kebenaran. Dia bilang, ya, saya tahu Alkitab bicara ini, tapi saya menginginkan pengalaman tersebut. Nah, saudara, waktu bisa punya keinginan yang sudah tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukan kebenaran, tapi justru kita menginginkan pengalaman yang lain, itu menunjukkan bagaimana saudara adalah manusia yang cacat. Menunjukkan kecacatan. Kenapa? Sudah tahu kebenaran, tapi nggak melakukan itu namanya cacat. Nah, saudara, seringkali kita nggak ngerti kondisi diri kita sebagai manusia yang cacat moral. Bahkan secara pengalaman pun sudah cacat. Secara pengetahuan bagaimana mengerti kebenaran pun cacat. Sehingga akhirnya apa? Di dalam segala apa yang ada pada diri kita, segala sesuatunya berada di dalam kondisi cacat. Saudara, kalau kita lihat orang cacat, misalnya melihat ada satu orang, saya biasanya kalau naik sebelum masuk ke dalam tol itu saya melewati satu jembatan. Biasanya di jembatan itu ada dua macam orang. Pengemis yang tua luar biasa. Kedua adalah seorang muda tapi mukanya cacat. Jadi rambutnya tidak ada, semuanya penuh dengan luka bakar, matanya pun cuma satu, dan matanya pun itu semua adalah luka bakar, lalu badannya juga luka bakar, lalu kakinya juga coba borokan semuanya. Nah, waktu kita melihat orang itu, jelas kita bisa katakan ini cacat. Nah, dan waktu kita melihat cacat, kita bisa merasa kasihan sama dia, atau juga kita bisa jijik sama dia.
Nah, pertanyaannya, waktu kita bisa lihat orang itu, lalu kita bisa punya belas kasihan, lalu kita bisa punya rasa jijik, seringkali kita kurang bisa melihat hal tersebut pada diri kita sebagai manusia berdosa. Waktu kita melakukan dosa, seharusnya kita jijik sama dosa. Waktu kita jatuh di dalam sebuah pemikiran atau pengalaman yang bertentangan dengan firman Tuhan, seharusnya kita jijik dan kita menyadari kecacatan kita. Tapi justru kita lost, kita biarkan kita berdosa. Dan waktu kita lost, baru sadar bahwa ini semua adalah dosa. Jadi kita sudah cacat, tapi mau mencacatkan diri kita lebih cacat lagi. Dan itu yang seringkali kita lakukan. Nah, saudara, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak menolong kita. Konsep kemurahan hati yang tidak menolong kita. Oke, kalau demikian gimana kita bisa masuk di dalam konsep kemurahan yang benar? Nah, oke, coba kita lihat ke slide berikutnya. Di dalam kitab suci, ya, di dalam kitab suci kita melihat konsep kemurahan itu dibicarakan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Coba bisa Agus masukkan ke slide berikutnya. Nah, di dalam kemurahan itu ada dua kata, dua vocabulary yang dipakai. Vocabulary yang pertama yaitu keset. Keset di sini bukan keset kamar ya, tapi keset di sini adalah cinta kasih yang beraksi, cinta kasih yang bertindak, cinta kasih yang memiliki akan satu bentuk. Ya. Nah, mungkin kita coba buka dulu dalam ayat yang ada di situ. Mazmur 25 ayat 7. Coba saya minta satu rekan kita bisa bacakan, minta Vio bisa bacakan. Vio bisa bacakan Mazmur 25 ayat 7. Ya, bentar kok. Mazmur 25 ayat 7. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Oke, thank you. Nah, saudara, waktu dikatakan ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Nah, kata kebaikanmu di sini bukan goodness, ya, tapi kata yang dipakai adalah kalau bahasa Inggris itu adalah steadfast love. Steadfast love berarti adalah cinta kasih yang beraksi, cinta kasih yang berbentuk, cinta kasih yang menjadi realitas. Jadi bukan cuma bicara I love you, tapi ada sebuah bentuk tindakan. Ada tindakan dari apa yang namanya cinta kasih tersebut. Nah, Allah dikatakan oleh karena kebaikanmu, ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi menunjukkan bahwa apa? Bahwa keset itu bicara tentang cinta kasih bukan sekedar teori. Cinta kasih bukan cuma sekedar sebuah statement, tapi cinta kasih memiliki action. Cinta kasih yang memiliki action dan cinta kasih yang tidak mungkin salah. Jadi, nah saudara, kata cinta kasih yang beraction ini adalah satu kata yang nggak bisa dipisahkan. Jadi misalnya kalau saya bilang aku cinta kamu, tapi aku tidak menyatakan cinta kasih kepada kamu. Saudara, itu adalah sesuatu yang bukan dimaksud dengan kata keset. Kata keset di sini maksudnya apa? Waktu aku berkata, aku cinta kamu, di situ adalah bukan sekedar statement saja, tapi di dalam kata-kata itu pun itu menunjukkan action itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya bicara cinta kamu, tapi saya tidak memiliki aksi terhadap cinta kepada kamu, maka itu bukanlah cinta kasih yang benar. Tapi waktu cinta kasih yang benar itu disampaikan, on the same time, kata-kata itu menjadi sebuah realita aksi dari cinta kasih itu. Jadi cinta yang rela diuji lebih tepatnya.
cinta yang rela untuk difaktakan, itu lebih tepatnya. Ya. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, kata keset menunjukkan konsep itu. Nah, di dalam bahasa Yunani memakai kata Christotes. Christotes yaitu lebih tepatnya itu adalah memberi diri. Jadi kalau aku mengasihi kamu, aku sampai secara totalitas itu rela memberi diri saya untuk mengasihi kamu. Jadi lebih kepada satu hal memberi diri itu berarti sampai mengasihi kamu itu sampai aku rela berkorban. Coba lihat di dalam Efesus pasal 4. Coba ya. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Oke, saya minta Jasmine bisa bantu bacain Efesus pasal 4 ayat 32. Bisa kok, bentar ya kok. Ya. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seperti seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Kata Christotes di sini sebenarnya muncul sudah dari kalimat yang di atas, yaitu ramah seorang kepada yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini semua ada nuansa Christotes. Maksudnya apa? Waktu saya ramah sama orang, saya ramah bukan sekedar karena saya sungkan. Tapi waktu menyatakan keramahan, itu adalah atas dasar sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kita melihat kalimatnya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, maka hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain. Hendaklah kamu penuh kasih mesra dan hendaklah kamu saling mengampuni. Kenapa? Karena sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi memberi diri untuk mengampuni, memberi diri untuk penuh kasih mesra, dan memberikan diri untuk ramah seorang dengan yang lain. Di situ ramah karena Tuhan sudah ramah kepada kita. Penuh kasih mesra, ini bukan sexual love di sini ya. Kasih mesra di sini adalah mengasihi sebagai saudara. Mengasihi secara dekat, mengasihi secara intim sebagai saudara. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita sebagai anaknya. Dan masing mengampuni. Memberi diri secara totalitas untuk rela mengampuni. Meskipun kita mungkin melihat yang saya ampuni itu orang brengsek. Yang saya ampuni orang yang nggak beres. Tapi justru saya belajar membuka diri untuk mengampuni dia. Sebagaimana Kristus telah mengampuni saya. Maka di situ kita melihat Christotes memberikan definisi bagaimana kita belajar memberi diri karena Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita. Nah, itu adalah kemurahan hati. Pernah nggak saudara kadang-kadang kita waktu kita lagi jalan gitu ya, lalu akhirnya kita mau makan permen. Kita mau makan permen, padahal permen yang kita makan tuh mungkin permen yang mahal gitu ya. Lalu tiba-tiba kita lihat ada satu anak kecil nangis. Dan waktu kita melihat anak yang kecil tuh nangis, dia nggak tahu bagaimana bisa mengontrol air matanya, dia nggak bisa mengontrol suaranya dan sebagainya. Tiba-tiba saudara saya iseng. Waktu saya bilang, halo, dia tetap masih nangis, dia masih usap mata, sampai akhirnya, mau permen. Saya waktu bilang begitu, mau permen. Akhirnya dia mulai matanya melihat ke saya, lalu mulai angguk-angguk, lalu mengatakan mau. Di situ, Om kasih ya, ke kamu ya. Akhirnya dikasih. Lalu saya bilang, cup ya, jangan rame ya. Dan akhirnya waktu masukin permen itu, baru dia tetap menangis, tetapi tidak lagi berteriak. Saya orang yang sangat terganggu. Saya punya kuping itu sangat sensitif. Jadi kalau misalnya ada gangguan suara sedikit aja itu sudah mengganggu saya. Nah, saudara, apalagi teriak-teriak itu saya paling nggak suka. Nah, maka itu waktu saya kasih permen, akhirnya dia langsung mulai redup suaranya meskipun masih menangis. Tapi paling tidak itu adalah satu hal, yaitu apa? Saya berusaha untuk apa? Saya berusaha untuk memberi diri saya permen yang saya suka, yang saya mau makan,
Dan saya belajar beri kepada dia. Kenapa? Karena saya tidak mau dia mengganggu orang lain. Saya tidak mau dia mengganggu saya. Saya tidak mau dia mengganggu dirinya sendiri. Ya, dan akhirnya dengan memberikan itu, akhirnya dia mulai tenang, lalu akhirnya baru mulai tidak menangis lagi. Nah, Saudara, ini salah satu contoh memberi diri yang remeh. Ya. Tapi kalau Kristus beda sama saya. Kalau Kristus memberi diri dengan menyerahkan nyawanya, ini jauh lebih daripada apa yang saya lakukan. Saya cuma memberikan permen sama anak itu. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan kita dosanya diampuni, kita nggak lagi diperhitungkan lagi. Ini adalah Kristotes yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Maka saudara dan saya nggak bisa melakukan Kristotes secara sempurna. Tetapi Kristotes ini memberi diri secara totalitas. Hanya bisa dapat terjadi di saat kita dibentuk di dalam satu pemikiran, di dalam hati, dan di dalam jiwa yang sudah disentuh oleh Tuhan. Yang sudah diampuni oleh Tuhan. Yang sudah mengertikan bahwa apa? Tanpa Kristus hidup saya tidak ada artinya. Maka itulah karena Kristus adalah makna hidup saya. Maka itulah kenapa kita belajar mengampuni, kita belajar mengasihi, dan kita belajar untuk bagaimana ramah. Di sini bukan karena sungkan atau karena kita bersandiwara. Tapi karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik. It's time for us to give our love to others. Maka itulah kenapa kita melihat itu adalah makna dari Kristotes. Nah, oke. Sekarang slide berikutnya. Nah, maka kita bisa mendefinisikan bahwa apa itu kemurahan hati. Ya. Sebagai orang percaya, bagaimana kita mendefinisikan tentang apa yang namanya kemurahan hati. Nah, kita bisa lihat 3 definisi hari ini. Yang pertama, tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan kepada orang lain karena kita menerima keselamatan Kristus. Kemurahan hati, jadi kita bermurah sama orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, itu adalah tindakan yang baik dan benar. Itu adalah tindakan yang worth it untuk kita lakukan. Khususnya kita lakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, maka kita harus belajar bertindak dengan baik, kita harus belajar bertindak dengan benar, dan tindakan itu kita tujukan kepada orang lain. Mengapa harus demikian? Mengapa tindakan yang baik dan benar itu worth it untuk dilakukan dan harus bahkan dilakukan oleh orang percaya yang sudah menerima keselamatan Kristus? Kedua, karena kemurahan hati adalah buah Roh Kudus. Karena kemurahan hati adalah buah Roh Kudus yang memampukan kita memiliki hati yang bersedia mengampuni atas dasar kasih. Jadi kalau tadi awal saya sudah mengatakan bahwa buah roh itu 1 buah 9 rasa, lalu buah itu adalah kepunyaan Allah. Berarti kemurahan hati ini tidak bisa saudara palsu. Saudara tidak bisa tiru. Kenapa? Karena kemurahan hati adalah buah Roh Kudus yang memampukan kita secara benar hati kita itu mengampuni atau melakukan dengan ramah dan melakukan cinta kasih atas dasar kasihnya Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya buah roh yang bisa diproduksi manusia, tidak mungkin. Karena ini adalah kepunyaan Allah dan hanya Allah yang memampukan kita. Itu kedua. Dan ketiga, saudara, kemurahan hati adalah karunia yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Meskipun kita melihat banyak orang menjauhkan diri dari Tuhan karena semua sesat, tidak ada yang benar, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi anak-anak Tuhan sajalah yang bisa menikmati apa yang namanya kemurahan hati. Nah, saudara mungkin kita tanya, kenapa kok cuma anak-anak Tuhan? Kenapa kok tidak semua orang punya kemurahan hati? Saudara, karena kemurahan hati adalah kepunyaan Allah. Dan kepunyaan Allah itu kudus adanya. Berharga. Oleh karena itu Matius pasal 7 ayat 6 mengatakan, jangan kasih barang yang kudus kepada anjing. Jangan lempar mutiara kepada babi. Kenapa?
Karena yang kudus dan yang berharga itu ada tempatnya. Sedangkan anjing dan babi tidak tahu apa arti yang namanya berharga. Waktu kita bicara tentang anjing, depannya adalah makanan. Misalnya apa? Misalnya ya soto gitu ya, atau rawon atau sop begitu. Dan sebelah kirinya ada berlian, ada emas, ada yang namanya silver. Maka anjing kalau disuruh pilih, pilih mana? Pilih yang yang namanya emas, pilih yang namanya berlian, atau memilih apa yang namanya makanan. Maka anjing pasti akan memilih yang mana? Anjing pasti pilih yang makanan, Saudara. Kenapa? Bagi dia makanan itu bisa memberikan support bagi dia. Sedangkan yang ada pada siapa namanya anjing itu waktu melihat apa yang namanya binatang, waktu sang anjing melihat apa yang namanya berlian, berlian tidak bisa memberikan apa-apa. Maka berlian tidak bisa memberikan apa-apa. Padahal kalau kita sebagai manusia, berlian bisa menghasilkan jutaan porsi soto, porsi sop, ya. Tetapi kita melihat anjing nggak bisa memilah itu. Maka kalau kita melihat dalam filsafat itu namanya studi tentang epistemologi. Bagaimana saya tahu yang saya tahu itu adalah pengetahuan yang benar. Nah, itu kita melihat itu perlu ada di dalam kita semua. Nah, tadi kita sudah lihat dari definisi, lalu kita juga sudah lihat dari apa yang namanya pengertian tentang kemurahan itu. Nah, kita coba lihat bagaimana Alkitab memberikan contoh. Bagaimana kita belajar menjadi seorang yang bermurah hati. Nah, saudara, saya ingin kita coba lihat di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Rut, saudara. Ya, kita coba lihat di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut, coba lihat di dalam kitab Rut pasal yang kedua. Di dalam kitab Rut pasal yang kedua, coba kita lihat di ayat yang keempat. Ya, di situ dikatakan apa? Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Dia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Nah, saudara, saya mulai dengan baca ini dulu. Dan waktu kita melihat Boas menunjukkan dirinya sebagai seorang yang bermurah hati. Kenapa? Pertama, Boas itu adalah bos. Ya, dia adalah seorang bos, dia adalah seorang pemilik ladang gandum, dan dia adalah seorang bisnismen, dia adalah seorang kaya. Dan dia adalah seorang yang punya pangkat, dia yang punya akan segala sesuatu harta. Ya. Tapi waktu dia bertemu dengan pekerja-pekerjanya, waktu dia bertemu dengan bujangnya, waktu dia bertemu dengan penyabit-penyabitnya, yang dia katakan apa? Yang dia katakan adalah, Tuhan kiranya memberkati kamu. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa apa? Jangan beri yang kudus kepada anjing, jangan lempar mutiara kepada babi. Nah, kita lihat Boas, waktu dia mengatakan kepada bujangnya, waktu dia mengatakan kepada penyabit-penyabitnya, dengan dia mengatakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini sesuatu yang indah, luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah satu pembelajaran menyatakan bahwa murah hati itu berasal dari Allah. Berkat berasal dari Allah. Maka itulah kenapa waktu kita bertemu dengan orang, kita belajar bagaimana bukan mengutuk orang, kita belajar bukan untuk memperalat orang,
Tapi kita belajar bagaimana memberkati orang dulu. Nah, saudara, bos ngapain mesti ngomong kayak gitu sama karyawannya sendiri? Nggak perlu dia repot-repot untuk memberkati siapa namanya karyawannya. Cukup kasih gaji selesai. Ngapain harus Tuhan kiranya menyertai kamu? Saudara, ini adalah satu kerendahan hati seorang bos, seorang bisnismen, seorang percaya, seorang beragama. Dan dia mengatakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat Boas adalah satu contoh yang baik. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang mengutamakan berkat bukan cuma buat dia, tapi berkat juga untuk orang lain. Dia tidak mau berkat cuma saya yang menikmati, tapi dia juga rindu orang lain diberkati. Saudara, seringkali kita adalah orang yang egois. Karena apa? Kita kalau ditanya maunya jadi apa? Oh, saya mau jadi orang kaya. Seringkali kita maunya saya yang kaya. Tapi waktu orang lain kaya, kita nggak suka. Ya. Jadi kalau kita kaya, kita suka. Kalau orang lain kaya, kita nggak suka. Pertanyaannya adalah, berkat Tuhan itu untuk siapa? Emangnya berkat Tuhan cuma untuk kamu doang? Nah, seringkali kita membatasi diri. Berkat itu baru bisa menjadi sesuatu yang saya syukuri kalau berkat itu ada pada saya dan bukan pada orang lain. Nah, tetapi justru kita melihat Boas mau mengajarkan bahwa apa? Tuhan kiranya menyertai kamu. Berarti apa? Dia rindu bos karyawannya pun Tuhan sertai dia bisa jadi orang yang baik dan benar. Wah, itu adalah pembelajaran bagaimana memberkati orang. Nah, itu orang murah hati, sudah. Pingin berkat Tuhan ada pada orang, bukan berkat Tuhan pada diri sendiri. Itu adalah orang yang murah hati. Lalu belum lagi kalau kita melihat kasus dengan Ruth, sudah. Kita melihat kalau kita pembacaannya saudara lanjutkan, saudara akan temukan bagaimana dia bertanya, dari manakah perempuan itu? Lalu bujang itu mengatakan, dia adalah seorang perempuan Moab, saudara. Perempuan Moab itu bukan perempuan Yahudi, saudara. Ya, jadi bisa katakan ini perempuan kafir, ini perempuan bukan Kristen, ini perempuan bukan orang percaya. Tapi dia bersama-sama dengan Naomi dari Moab pulang. Lalu apa? Yang dilakukan oleh Boas apa? Boas berbelas kasihan kepada Ruth. Berbelas kasihan kepada orang kafir itu. Dan bahkan dengan belas kasihannya dia suruh apa? Supaya waktu penyabit-penyabit itu menyabit gandum lalu mengangkat hasilnya, dia mengatakan bahwa suruh jatuhkan akan gandum-gandum itu supaya apa? Dia bisa mengambilnya. Saudara, dia menolong Ruth untuk bisa dapat memperoleh gandum tersebut. Nah, ini luar biasa, saudara, kemurahan hati siapa namanya Boas yang menggambarkan kemurahan hati Tuhan. Tuhan kadang-kadang nggak memberikan kita berkat itu langsung numplek semuanya kepada kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita berkat itu seperti yang diperoleh oleh Ruth, yaitu apa? Kita cuma dapat satu helai, kita cuma dapat beberapa helai, kita cuma dapat satu genggam berkat Tuhan. Tapi saudara, waktu Tuhan memberikan tidak banyak sekalipun, atau kalaupun Tuhan memberikan dengan segenggam sekalipun, ataupun beberapa helai sekalipun, itu atas dasar kemurahan Tuhan, bukan atas dasar Tuhan jahat. Jadi kalau kita bisa dapat banyak atau dapat sedikit, itu adalah kemurahan Tuhan. Kita melihat di dalam bagian yang lain, di dalam Injil, kita melihat ada orang yang dikasih 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Ya. Dan waktu menerima talenta-talenta itu, yang terima 1 talenta mengatakan apa? Kamu adalah Tuhan yang jahat. Kenapa? Aku cuma dikasih 1 talenta. Yang lain dikasih banyak talenta. Saya cuma dikasih 1 talenta. Itu karena Tuhan yang jahat. Itulah kenapa saya kuburkan di bawah tanah. Dan akhirnya kita melihat kamu adalah hamba yang tidak berguna. Kamu adalah hamba yang malas. Sudah. Jadi waktu kita melihat Tuhan sudah bermurah hati, tapi kadang-kadang yang menerima kemurahan itu tidak bisa melihat kemurahan tersebut. Nah, Ruth, seorang wanita kafir yang tidak layak sebenarnya bisa dapat makanan dari gandum Boas. Tapi kita melihat karena kemurahan Boas. Lalu kita melihat bagaimana suruh bujang-bujangnya untuk melakukan itu.
Dia melakukan apa yang didefinisikan sebagai murah hati. Belum lagi Ruth itu yang adalah wanita kafir itu, diajak makan bersama-sama dengan bujangnya dan pekerja-pekerjanya. Diperlakukan sama. Saudara. Diperlakukan sama itu satu hal yang baik loh. Saudara, kadang-kadang kita itu bisa punya keminderan sendiri. Ya, kadang-kadang kita itu punya keminderan sendiri waktu kita mungkin bukan satu ras. Ya. Kalau kita lihat yang ada di situ adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan siapa yang namanya Ruth adalah wanita Moab. Nah, saudara, kadang-kadang kita merasa, waduh, yang lain ini rasnya beda sama saya. Maka saya merasa minder. Karena saya merasa ini bukan keluarga saya, ini bukan komunitas saya. Saudara, itu orang yang pikirannya sempit. Nah, terus terang, saudara, meskipun kita melihat di dalam gereja pun masih ada orang-orang yang mentalitasnya kayak begini. Nah, itu bukan contoh yang baik. Nah, saudara, setiap kita perlu bisa melihat kemurahan Allah. Bahkan kemurahan Allah dinyatakan di dalam kitab Rut di sini. Boas orang Yahudi, bujang-bujangnya orang Yahudi, Rut orang kafir, dia adalah dari Moab, tapi orang Moab ini diperlakukan sama. Diperlakukan sama seperti orang Yahudi. Nah, saudara, ini butuh hati yang lapang. Butuh sebuah hati yang besar, hati yang murah untuk menerima itu. Saudara, waktu kita melihat dalam sejarah Amerika, orang kulit putih sangat susah untuk bisa menerima orang kulit hitam. Apalagi menerima Hispanic, apalagi menerima orang Asia. Ya, kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang Amerika tidak suka orang Asia. Kenapa? Orang Asia kebanyakan orangnya pinter. Sehingga sampai ada satu iklan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Ada pertandingan matematika antara grup Amerika sama China. Nah, akhirnya yang kalah adalah Cina. Amerika menang tim matematikanya. Tapi yang ironis di foto itu digambarkan, meskipun mereka tim Amerika, mereka semua rasnya Cina. Semua mereka adalah orang Chinese. Nah, akhirnya ada satu perkataan yang nggak enak, yaitu apa? Amerika, tapi mukanya Chinese. Jadi Amerika milik Chinese. Apakah bisa langsung didefinisikan seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena meskipun mereka punya ras adalah orang Chinese, tapi mereka sudah di Amerika, lahir di Amerika, mereka sudah besar di Amerika, maka harus diterima sebagai orang Amerika. Tetapi seringkali kita tuh ngasih melihat kepada apa yang kita lihat di mata. Itulah kenapa kita melihat banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang ada, yaitu apa? Pembelajaran tentang murah hati masih belum menjadi sesuatu yang hidup. Kita masih terkotak-kotak. Jadi kalau kita melihat perbedaan ras di situ, ini tidak boleh menjadi sebuah isu. Kecuali mereka adalah orang-orang berdosa yang berkompromi dengan kebenaran Tuhan. Contohnya apa? Misalnya, mereka orang-orang yang berbeda ras, tapi budayanya berbeda dengan kita. Misalnya apa? Misalnya, bicara tentang seksualitas. Itu apa? Mereka LGBT, mereka homoseksual. Alkitab jelas berkata bahwa tidak ada homoseksual. Homoseksual tidak berbagian dalam kerajaan surga. Itu kitab suci sudah mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan laki-laki yang lain. Maka di situ ketetapan Tuhan sudah jelas, maka Tuhan bermurah hati, tapi Tuhan tidak bermurah kepada pengajaran yang salah. Kepada manusianya Tuhan bermurah hati. Tetapi konsep Tuhan yang ada pada diri mereka yang salah, itu tidak kita kompromikan. Maka saudara kalau lihat, Ruth dari Moab, yang jelas-jelas mereka punya konsep dewa yang sadis luar biasa. Kenapa? Karena dewanya itu minta manusia jadi tumbal. Ya, sehingga akhirnya banyak orang karena menginginkan kekayaan, dia serahkan anaknya sendiri untuk dibakar. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kita lihat justru Ruth di sini bukan, meskipun dia adalah dari bangsa kafir, tapi dia bukan beriman kafir.
Karena kalau saudara membaca di dalam kisahnya, kita akan melihat bagaimana Rut percaya kepada Tuhan. Karena Rut percaya kepada Tuhan, dan dia berkata, saya akan kutip ya, saya akan kutip dari pasal 1 ayat 16. Dia mengatakan apa? Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah aku bermalam. Sudah kalimat ini yang penting. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, sudah dia perempuan kafir, tapi dia perempuan kafir yang sudah bertobat. Dia perempuan kafir yang berkata bahwa Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Maka di sini kita melihat Rut sudah adalah seorang kafir yang percaya kepada Tuhan. Maka itulah kenapa meskipun dia adalah orang kafir, tapi dia percaya kepada Tuhan, engkau harus membuka tangan bermurah hati menerima dia. Tetapi kita bermurah hati kepada manusianya, tapi kita tidak bermurah hati kepada ajarannya. Itulah kenapa kita melihat konsep dewa, konsep idol yang ada di zaman itu orang Yahudi sangat tidak kompromi. Tetapi saudara, di dalam pelajaran ini Boas menerima siapa yang namanya Rut atas dasar murah hati karena Kristus sudah ada dalam hatinya. Maka Kristus sudah memenangkan jiwanya. Maka di dalam Kristus kita menerima dia. Dan juga Boas melindungi Rut dari orang-orang yang berusaha untuk mengganggu dia, berusaha untuk ya menjadi pengganggu bagi Rut, dan kita melihat Boas dengan murah hati menerima dia dan juga memberikan pertolongan kepada dia. Nah, so ini sesuatu yang sangat baik. Sesuatu dari contoh perjanjian lama, bagaimana kita belajar menjadi seperti Boas. Yaitu bagaimana kita memahami kemurahan Allah, bisa menerima siapapun, termasuk orang yang berbeda dengan kita, tetapi secara ras berbeda, tapi secara konsep iman tetap berada di dalam kesatuan. Oke, berikutnya, contoh perjanjian baru adalah saya kutip dari Yesus. Saya kutip dari Yesus, nah kita coba lihat di dalam Lukas pasal 10. Ya. Lukas pasal 10 ayat 37. Saya akan bacakan ya. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 37 saya akan bacakan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, saudara, ini adalah contoh yang kita bisa angkat dari kisah Yesus, di mana contoh kemurahan hati ini diperankan oleh orang Samaria. Nah, kita sudah tahu lah. Kita sudah tahu kisah orang Samaria yang baik hati ini, di mana ayat 31 sampai 33 menunjukkan bahwa orang Samaria itu orang kafir. Doktrinnya ngaco, dan juga dia secara pengertian teologi itu berbeda. Tapi kita percaya kenapa dia bisa melebihi Imam Lewi dan bisa melebihi ahli Taurat dan bisa berhenti dan merawat orang Yahudi yang jadi korban itu. Kenapa? Karena dia, saya percaya, bukan sekedar orang Samaria biasa. Waktu Yesus dia mengutip ini, karena menunjukkan bahwa orang Samaria pun bisa bertobat. Orang Samaria pun bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat, menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan orang yang berbeda ras, berbeda bangsa, berbeda agama, bisa bertobat di dalam Kristus. Maka di akhir cerita kita melihat Yesus bertanya, siapakah yang mengasihi sesamanya? Karena kita melihat Imam Lewi, ahli Taurat, dan satu saudagar yang lewat situ tidak memberikan pertolongan. Justru akhirnya memberikan pertolongan adalah orang Samaria tersebut. Dan waktu ditanya, siapakah yang mengasihi sesamanya? Lalu akhirnya dijawab bahwa yang mengasihi adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan.
Dan itu dikatakan benar. Lalu dikatakan, itulah yang harus kamu perbuat. Saudara, maka kemurahan hati itu adalah teladan Allah. Kenapa Yesus mengutip ini adalah karena dia mau menyatakan bahwa kemurahan hati adalah teladan Allah, di mana dia yang sudah bermurah hati kepada kita, dia pun juga bermurah hati kepada orang lain. Maka waktu kita menerima kemurahan hati dari dia pun, kita juga harus percaya kemurahan Tuhan juga ada dibagikan kepada orang lain. Maka jika kita tidak punya kemurahan hati, saudara tidak boleh berkata saya adalah milik Kristus. Karena kemurahan hati adalah buah roh. Dan buah roh hanya diberikan bagi orang-orang percaya. Dan waktu kemurahan hati nggak ada dalam diri kita bukanlah milik Kristus. Maka ini adalah satu hal yang sangat krusial yang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara, di dalam literatur Jepang, saya akan sharingkan salah satu buku, saudara. Coba di next slide ya. Ada satu buku, ya, satu buku yang berjudul Shokaripas. Satu judul yang berjudul Shokaripas. Shokaripas itu apa? Itu adalah nama sebuah tempat di Jepang, di Hokkaido. Di mana penulisnya itu adalah Aoya Kimura, itu adalah seorang wanita Kristen. Jadi sudah bayangkan, di Jepang itu orang Kristen itu sangat minoritas. Ya. Kita melihat di Jepang itu sangat minoritas. Dan di dalam keminoritasan orang Kristen, ada satu penulis namanya Aoya Kimura, di mana dia membuat akan satu novel yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi ini true story. Yaitu judulnya adalah Shokaripas. Saudara, saya sangat harapkan saudara kalau punya kesempatan bisa beli buku itu. Meskipun buku ini hanya ada dalam bahasa Inggris, dan kalaupun ada bahasa Indonesia, itu cetakan tahun 81. Jadi kalau saudara mau pergi ke toko Loak, cari buku Loak, saudara coba cari buku itu. Saya ada lihat buku ini di Tokopedia. Saya mau beli buku itu, meskipun buku itu sudah tahun 80-an. Harganya mahal lagi, 40.000, saudara. 40.000 untuk satu buku yang sudah rusak. Tapi bagi saya, kalau saya bisa dapatkan worth it itu. Tapi sayang sekali buku itu sudah tidak ada katanya. Maka tidak punya kesempatan untuk bisa beli. Nah, karya ini dari Aoya Kimura, di mana Aoya Kimura menceritakan Shokaripas, yaitu bagaimana satu orang Kristen yang rela mati demi satu gerbong kereta api. Jadi, waktu kereta api itu melewati gunung di Hokkaido, lalu akhirnya waktu kereta itu naik, tiba-tiba terputuslah antara satu gerbong dan gerbong yang lain, sehingga gerbong yang di belakang itu akhirnya melaju turun. Dan melaju turun hingga mau sampai kepada jurang. Maka waktu itu, satu orang Kristen ini, waktu dia melihat, bagaimana saya bisa menolong satu gerbong ini. Saya coba dengan segala cara, saya nggak bisa tolong. Saya seorang konduktor yang nggak bisa menolong mereka. Maka apa yang harus saya lakukan untuk stop mereka? Maka dia nggak bisa pikir-pikir. Dia nggak bisa untuk cari jalan. Akhirnya dia menuju kepada gerbong paling akhir dan melihat bagaimana gerbong itu sudah mau melaju masuk jurang, dan pasti waktu masuk jurang ratusan orang mati. Maka akhirnya dia teringat kepada kisah Yesus Kristus. Dia teringat Yesus Kristus mengasihi manusia berdosa, sehingga dia rela mati demi menebus dosa manusia. Sehingga orang-orang yang berdosa bisa menerima keselamatan hidup, dan mereka bisa mengerti hidup itu ada artinya. Maka laki-laki ini, dia baru jadi Kristen. Dia jadi Kristen gara-gara siapa? Jadi Kristen gara-gara pacarnya perempuan. Dan karena awalnya dia bukan Kristen, tapi pacarnya terus memberitakan Injil kepada dia, dan singkat ceritanya akhirnya dia percaya, tapi dia percaya pun masih belajar. Dan waktu mengalami kondisi itu, dia terpikir, kalau Kristus mati buat saya, maka dia sudah menjamin hidup saya. Maka saya mati bagi satu gerbong ini pun, saya tidak kehilangan Tuhan. Saya nggak kehilangan surga. Kenapa? Karena aku memberikan nyawa bagi mereka. Bukan bunuh diri maksudnya. Tapi dia memberikan nyawa untuk menolong satu gerbong. Maka akhirnya yang dia lakukan adalah,
Dia melompat dan menahan dari tubuhnya itu supaya memperlambat laju dari kereta itu. Akhirnya dia melompat dan tubuhnya tercabik-cabik dan kereta itu akhirnya melambat, Saudara. Dan waktu kereta itu melambat, semua yang di dalam gerbong senang luar biasa karena dia nggak jadi jatuh ke jurang. Tapi waktu mereka keluar dari gerbong, akhirnya dia menemukan satu orang yang melompat demi untuk supaya memperlambat kereta itu. Akhirnya ratusan orang tidak mati, tapi tetap hidup. Dan disitulah kita melihat di pos kereta api yang namanya Syokaripas. Disitulah kisah pengorbanan seorang kondektur demi satu gerbong diingat. Tetapi saudara, buku Syokaripas bukan sekedar menceritakan tentang kisah tersebut, tapi menceritakan betapa Tuhan penuh murah hati membawa hidup manusia bertemu Kristus. Sehingga waktu dia bertemu Kristus, dia belajar bagaimana bermurah hati memberikan nyawanya bagi satu gerbong. Supaya apa? Mereka tetap hidup. Maka saudara, sampai hari ini kita melihat di pos Syokaripas, di situ dipasang satu statue yang mengingatkan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Dan menurut info yang saya dengar, mereka yang waktu itu ada di gerbong, ada dalam waktu tertentu datang untuk bernostalgia, datang untuk mengingat, dan bahkan yang Kristen juga berdoa mengingat kisah tersebut. Saudara, kekristenan di Jepang tidak sampai 1%. Tetapi saudara, kita melihat justru di negara yang orang Kristennya cuma 100%. Kita melihat kesetiaan orang percaya, bermurah hati memberikan nyawa. Inilah yang memberikan inspirasi bagi orang-orang yang mencari Tuhan untuk melihat kalau Tuhan saja rela mati bagi orang berdosa. Bagaimana orang percaya? Orang percaya pun belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemurahan hati Allah bukan hanya sekedar ada pada Allah, tapi kemurahan hati Allah juga ada pada diri orang percaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh adalah orang-orang yang memiliki kemurahan hati Allah di dalam diri kita? Buah roh adalah kepunyaan Allah. Apakah buah kemurahan hati ada di dalam diri kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan yang menggelisahkan kita untuk bagaimana belajar memberikan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan yang membawa kita hidup lebih berkenan di hati Tuhan. Hari ini kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita bicara tentang kebaikan. Mari kita turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Engkau sangat penuh kemurahan, memberikan yang terbaik bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, kami nggak cukup baik. Kami tahu ya Tuhan, kami nggak cukup benar. Kami tahu ya Tuhan, kami kurang bertanggung jawab. Seringkali kami menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Kami menjadi orang Kristen yang nggak suka untuk dibentuk oleh Tuhan. Seringkali kami suka menjadi orang Kristen yang bebas, sehingga kami tidak suka dibentuk dan maupun kami dididik oleh Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan melalui persekutuan ini, supaya kami diperdengarkan kebenaran-kebenaran yang menggugah hati. Jangan biarkan kami cuma hanya sekedar mendengar saja ya Tuhan. Tapi biarlah kemurahan hati-Mu menyentuh hati kami, sehingga memberikan akan satu keberanian untuk kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kami rela menyatakan kemurahan hati-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami memberikan yang tidak benar bagimu ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang terus membentuk kami, membawa kami, untuk kami hidup lebih memberikan yang terbaik. Mohon Tuhan berbelas kasihan. Mohon Tuhan membentuk kami lebih benar lagi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ini itulah seru kami. Kiranya hidup kami semakin berbuah di dalam roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudahi pertemuan hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.